Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ruth Yiska Lumban Tobing, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian ATR BPN, gelombang 6, angkatan 43. Hari ini, saya mempelajari mengenai analisis isu kontemporer. Pada analisis isu kontemporer, saya mempelajari mengenai isu-isu yang ada di sekitar dan bagaimana cara menganalisisnya untuk kemudian diketahui bagaimana cara penyelesaiannya. Topik ini terdiri dari 3 materi. Yang pertama adalah konsepsi perubahan lingkungan strategis, kemudian isu-isu strategis kontemporer, dan yang terakhir teknik-teknik analisis isu. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan menjadi bagian dari peradaban manusia. Perubahan itu mutlak, dan kita akan jauh tertinggal jika tidak segera menyadari dan berperan serta dalam perubahan tersebut. Terdapat 4 level perubahan lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya, yaitu individu atau dari keinginan diri sendiri untuk berubah. Kemudian pengaruh dari keluarga, dan yang lebih luas lagi ada pengaruh dari masyarakat pada level lokal dan regional, pengaruh dari nasional dan dunia. Untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut, maka seorang ASN perlu memiliki modal dasar. Terdapat 6 modal dasar yang wajib dimiliki ASN, yaitu modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal moral atau etika, modal kesehatan fisik dan jasmani. Modal-modal dasar ini kemudian dapat digunakan sebagai modal untuk menghadapi isu-isu kontemporer yang berada di sekitar kita. Isu kontemporer merupakan isu yang dapat mempengaruhi kinerja kita sebagai ASN. Untuk itu, kita perlu mempelajari isu-isu ini. Terdapat 7 isu kontemporer yang wajib diwaspadai, yaitu korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering, proxy war, kejahatan mass communication seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Isu-isu kontemporer tersebut kemudian perlu dianalisis untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaiannya. Untuk itu, kita perlu memahami isu-isu kritikal yang terdiri dari isu saat ini, isu yang sedang berkembang, dan isu potensial. Untuk menganalisisnya terdapat 2 teknik, yaitu yang pertama, teknik tapisan isu. Teknik ini menetapkan rentang penilaian antara 1-5 pada kriteria aktual, kekelayakan, problematik, dan kelayakan. Yang kedua ada teknik analisis isu. Teknik ini menggunakan alat bantu dengan teknik berpikir kritis. Misalnya, menggunakan sistem berpikir mind mapping, fishbone, SWOT, tabel frekuensi, dan analisis kesenjangan, atau sekurang-kurangnya menerapkan kemampuan berpikir hubungan sebab akibat. Dari materi yang telah saya pelajari, saya kurang mengerti mengenai teknik tapisan isu, bagaimana cara menetapkan rentang penilaian antara 1-5 pada kriterianya. Untuk itu, saya akan mempelajari lebih lanjut mengenai teknik ini. Sekian learning journal saya pada hari ini, sampai jumpa pada learning journal selanjutnya.